How
Tak usah ku cemas.
tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekali
hatiku habis lenyap. Ini kerinduan kami Tuhan. Sebab Engkau Yesus bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan dari segalanya, hanya Engkau Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Bapakku yang baik,
mustahil bagi ajaib segala segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari nyatakan, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan-Nya. Amin. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam hanya Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan
Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah worship night kami. Kami rasa Engkau, kehadiran-Mu Tuhan cukup bagi kami. Bahkan kami merasa gak perlu yang lain ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terus tuntun kami segenap umat-Mu ya Tuhan. Kami yang jauh, tarik kami kembali dekat di dalam hati-Mu. Kami yang sudah dekat, biar kami terus bertumbuh iman kami, kasih kami kepada Tuhan. Sampai kami kembali kepada Engkau di dalam kekekalan. Meskipun Tuhan dalam hadirat-Mu kami merasa tidak butuh apa-apa, tapi biarkan firman-Mu hari ini kembali mengajarkan kami bagaimana kami menaruh iman dan percaya kami kepadamu. Sehingga setiap kami Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau, entah kesembuhan secara jasmani atau kesembuhan terobosan di dalam bidang hidup kami apapun, kami memintanya kepadamu saja ya Tuhan. Bahkan tak berhenti sampai di situ. Pakai hidup kami Tuhan untuk kami juga membawa mujizat, membawa pertolongan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh karena itu berfirmanlah, bersabdalah lewat setiap kami ya Tuhan. Mendengarkan suara-Mu, kami siap dirubah, kami siap diinspirasi, kami siap disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, disegarkan. Supaya lewat hidup kami orang-orang lain di sekeliling kami pun mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang bersyukur bisa menyembah, memuji Tuhan, dekat dengan Dia. Katakan sama-sama haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Senang sekali waktu-waktu kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Rasa-rasanya kalau kenyang di dalam hadirat Tuhan itu seolah-olah gak perlu yang lain. Tapi benarlah Tuhanlah segala-galanya di dalam perjalanan hidup kita. Saya ingat jadinya Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku itu tak akan kekurangan. I shall not want. Sepertinya kita gak butuh segala sesuatu yang lain. Karena Tuhan menjadi satu-satunya yang memuaskan hati kita. Tapi biarkan kembali firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk kita tahu bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Apapun pergumulan kita, tentu saja Tuhanlah menjadi harapan kita. Tuhanlah menjadi pribadi yang layak, yang patut untuk kita minta pertolongan. Masa kita minta tolong kepada tetangga? Bukankah meminta tolong kepada Tuhan? Dia pun mendengar apa yang kita serukan dengan segenap hati. Oleh karena itu mari kita lihat perjalanan Yesus melayani sebuah keluarga dan Tuhan mendengar apa yang menjadi jeritan di dalam keluarga ini. Buka Alkitab kita di dalam Markus 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Bagaimana Tuhan menjawab jeritan satu keluarga, seorang anak, seorang ayah, Tuhan dengar. Siapa yang bilang bahwa Tuhan itu tidak mendengar setiap doa kita? Dia mendengar sampai hari ini. Meskipun cara dia menjawab doanya, dia jawab dengan iya, instan, langsung, segera. Atau tidak, karena dia ganti sesuai dengan kerinduan dia yang terbaik. Atau tunggu, karena dia selalu tidak pernah datang terlalu cepat atau tidak pernah datang terlambat. Markus 9 ayat 14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Ketika Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus kembali kepada murid-murid yang lain. Baru saja dari mana Yesus? Jalan-jalankah? Dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, lalu 9 murid yang lain ditinggalkan. Kemana ya Yesus? Kalau kita baca perikop sebelumnya, Yesus baru saja membawa 3 murid yang paling dekat dengan Dia ke sebuah gunung. Disitulah Yesus berubah rupa dalam kemuliaan Tuhan, lalu bertemu dengan Musa dan Elia dan bercakap-cakap di gunung itu. Dan dicatatlah dalam Alkitab kita menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul bukan manusia biasa. Dia adalah Allah anak itu, dia adalah Tuhan sendiri, pencipta alam semesta. Baru saja dari gunung itu
kemuliaan Tuhan nampak. Tapi meskipun di gunung itu Yesus berubah rupa, dia nggak hanya tinggal di atas gunung itu, dia turun gunung juga. Dia turun gunung karena kehendak Bapaknya belum selesai. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan kita itu Allah yang nun jauh di sana. Dia itu tidak terjangkau, tidak tergapai oleh kita. Sehingga mengingatkan kita bahwa kita dengan dia itu nggak level. Sehingga selalu kita sadar bahwa kita itu manusia yang membutuhkan dia Tuhan yang maha kuasa. Dialah api yang menghanguskan, dialah angin badai yang luar biasa besar. Dialah Tuhan pencipta alam. Dia adalah the Lord of Hosts. Tak terjangkau dia oleh kita. Di atas gunung itu Yesus berubah rupa menunjukkan kemuliaannya. Gak level dengan kita manusia. Tapi bersyukurlah Tuhan kita itu tidak hanya tinggal di atas gunung. Dia bukan hanya pribadi yang nun jauh di sana. Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Bahkan begitu dekatnya dia memang Tuhan yang besar. Tapi dia juga Tuhan yang begitu kecil. Saking kecilnya dia bisa masuk di dalam hati kita. Wahyu 3 berkata, lihat, dengar, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Mengetuk pintu hati kita. Barang siapa mendengar suaraku membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan ini yang kita paling suka. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Makan tradisi Yahudi. Berbicara mengenai sebuah persekutuan yang dekat, sebuah persekutuan yang akrab. Ketika ada orang yang mendengar ketukan tanganku di pintu hatinya, membukakan pintu. Tuhan gak dorong, Tuhan gak bongkar pintu. Dengan sopan dia ketuk pintu. Meskipun semua manusia adalah ciptaannya, dialah sang pemilik. Tapi dia sopan, dia ketuk pintu hati kita. Barang siapa mendengar, membukakan. Aku baru akan masuk. Aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama. Yang dia tawarkan adalah sebuah persekutuan yang dekat, yang akrab dengan dia. Benar dia Allah yang jauh di sana. Paulus berkata, entah dalam mimpi, dalam penglihatan, entah rohku dibawa. Tapi aku dibawa sampai langit yang ketiga, itulah sorga. Memang benar dia Tuhan yang tak tercapai, tak tergapai oleh kekuatan kita. Dia Tuhan yang maha kuasa, maha besar. Tapi dia Tuhan Yesus kita turun gunung juga. Dia bukan hanya tinggal di atas gunung itu berubah rupa di dalam kemuliaan. Bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Tapi dia mendekati orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan kita itu dekat dengan orang yang remuk hati, patah hati. Ada yang sedang patah hati Bapak Ibu Saudara, bukan karena patah hati putus cinta, tapi patah hati atau remuk hati berbicara mengenai kondisi begitu tekanan berat menghimpit kita. Sampai mungkin kita ketika kita berdoa pun gak sanggup lagi berkata-kata atau neteskan air mata pun seolah-olah air mata pun sudah habis. Tapi Alkitab berkata dia dekat dengan orang yang patah hati, remuk hatinya. Dia gak jauh dengan kita. Siapa bilang Tuhan tinggalkan kita? Dia bukan hanya Allah yang jauh, bukan Allah pencipta semesta alam saja. Dia Allah yang dekat dengan kita. Dia mengerti bahkan tetesan air mata kita, dia ngerti jeritan kita. Bahkan ketika kita hanya di pojok kamar kita, tertunduk dengan kamar yang gelap, kita gak tahu lagi harus berharap sama siapa. Tuhan ada di samping kita. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Entah tercengang karena baru saja Yesus berubah rupa, masih ada kemuliaan yang terpancar. Seperti Musa harus menutupi wajahnya dalam perjanjian lama. Karena sepanjang 40 hari 40 malam dia di Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan. Sampai dia perlu menutupi wajahnya, entah orang-orang tercengang. Atau tercengangnya karena dari mana ini Yesus? Karena ada seorang anak yang kerasukan, ada seorang anak yang sakit ayan, seorang anak yang gak bisa apa-apa. Dan 9 muridnya tak sanggup berbuat apa-apa. Tercengang mungkin karena kagum, terpesona dengan kemuliaan. Atau tercengang mempertanyakan dari mana ini Yesus? Kok gak muncul-muncul?
Bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara ketika segala hal yang kita harapkan, yang kita pengen, yang kita rindukan tak kunjung datang? Apakah kita masih percaya kepada Dia? Kita datang dengan penuh kerinduan, dengan hati yang mengasihi. Lalu ayat 16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada orang banyak itu, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Apa yang kamu persoalkan dengan murid-murid Yesus 9 itu? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Perhatikan, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 18 dikatakan, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Itulah pekerjaan roh jahat. Dari salah satu 7 perkataan Yesus, aku adalah, ada 7 perkataan aku adalah dalam kitab Yohanes. Salah satunya Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Oleh karena itu di Yohanes 10 ayat 10. Dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Roh jahat kuasa gelap selalu yang menjadi rancangannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan kita. Betapa ruginya Bapak Ibu Saudara kalau kita meninggalkan Tuhan. Kita yang sudah kenal Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Betapa ruginya. Atau kita mari separuh-separuh hati kita. Kalau Tuhan menjawab kita mau sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memberkati kita mau sungguh-sungguh. Kalau Tuhan melepaskan aku dari tekanan kita mau sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memberikan terobosan ini aku mau sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memberikan jodoh ini aku sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memberikan anak aku sungguh-sungguh. Rugi kita kalau separuh-separuh. Karena dari pihak tetangga seberang kuasa kegelapan. Rancangannya hanyalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Dari pihak Tuhan rancangan Dia adalah memberikan kita hidup. Supaya kita mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau Alkitab kita bicara kelimpahan, Alkitab kita bicara soal berkat. Bukan hanya sempit mengenai berkat atau kelimpahan secara harta saja. Dari perjanjian lama kalau Tuhan berbicara mengenai berkat dimulai dengan Tuhan memberkati Abraham. Selalu Tuhan berbicara mengenai berkat kelimpahan itu adalah holistik atau utuh. Itulah Tuhan kita. Sama kayak kita orang tua hari ini. Ada gak sih orang tua yang hanya belain anaknya hanya satu hal saja. Atau hanya ingin memberkati anaknya hanya satu bagian yang lainnya diabaikan. Contoh misalnya hanya kasih uang saja. Lalu pendidikannya, kesehatannya dan lain sebagainya diabaikan. Mungkin ada orang tua yang demikian. Tapi Tuhan kita kalau berbicara mengenai berkat, berbicara mengenai kelimpahan supaya kita mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Tidak hanya sempit berbicara mengenai harta. Dia kalau memberkati kita, kalau dia memberikan kelimpahan itu utuh, penuh. Betapa ruginya kalau kita ninggalkan dia. Betapa ruginya kalau dalam perjalanan hidup. Ketika kita dalam tekanan. Kita berkata aku gak mau Tuhan-Tuhanan. Aku gak mau sungguh-sungguh. Aku gak peduli. Karena Tuhan juga tidak mempedulikan betapa ruginya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyeberang ke pihak tetangga. Karena kerajaan kegelapan kerjanya hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Dari pihak Tuhan tak dapat disangkal dia korbankan dirinya, dia korbankan nyawanya bagi kita. Entah kita mau terima dia, mau enggak, mau melayani atau enggak. Dia enggak peduli, dia sudah mati bagi kita. Dia berikan nyawanya. Nyawa adalah hal yang paling mahal. Berarti kalau dia mati bagi kita, karena nilai kita begitu berharga. Saya merasa mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dulu waktu kecil orang tua pun bahkan mengabaikan.
Atau mungkin bahkan sahabat teman kita mengabaikan. Atau mungkin pasangan kita mengabaikan. Karena mungkin mereka gak takut akan Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, harga kita, nilai kita, kalau dia mati menukarkan nyawanya demi kita, berarti bagi Tuhan, di hadapan Tuhan kita itu sangat-sangat mahal. Kalau masa lalu kita merasa kita di-abuse, kita dilecehkan, kita dibuang, orang-orang di sekitar kita gak peduli. Biar firman Tuhan hari ini menyembuhkan kita. Engkau begitu berharga. Sampai Bapa kita yang di sorga, rela mengaruniakan putranya yang tunggal. Siapa sih rela mengaruniakan anaknya untuk orang lain? Anak itu kebanggaan kita, anak itu kalau kita punya. Coba kalau kita bertemu dengan orang tua, biasanya orang tua itu sibuk membanggakan anaknya. Kalau orang tua sana bilang anaknya pandai, kita pun berlomba-lomba berkata, ya mungkin gak frontal, pokoknya anak kita lebih pandai. Kalau dia berkata anaknya cantik dengan tampan, kita juga mau bilang anak kita juga cantik atau tampan. Ketemu dengan orang tua, kita pasti membanggakan anak kita. Mana ada orang tua yang tega kasih anaknya demi orang lain. Tapi Bapa kita yang di sorga melakukan itu. Biarkan firman ini menyembuhkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa tidak dicintai, tidak dikasihi, tidak dipedulikan. Entah orang tua, entah oleh orang tua, entah oleh pasangan, entah oleh sahabat. Entah oleh partner bisnis, entah oleh guru, entah oleh siapapun. Engkau begitu berharga. Engkau bernilai tinggi. Jangan anggap Anda itu murahan sehingga Anda berkata, ya sudahlah, aku lakukan dosa. Sekalian aja aku jatuh hancur, sekalian bejat sekalian. Atau gak ada gunanya. Aku gak ada harga dirinya. Bagi Tuhan Yesus setiap kita begitu berharga. Ayat 18 kembali, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Itulah visi, itulah tujuan, itulah target kuasa gelap, roh jahat, selalu demikian. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun dalam perjalanan hidup ini. Ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada orang banyak itu, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus dengan tegas sekali. Karena orang banyak sudah lihat banyak mujizat pengajaran yang Yesus ajarkan. Tapi mereka tetap di dalam hati tidak percaya. Dalam perjalanan pelayanan Yesus satu saat dia kembali ke kota di mana dia dibesarkan. Memang dia lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di kota Nazaret. Dalam satu perjalanan dia kembali ke Nazaret. Tapi di Nazaret itulah ironis tempat dia dibesarkan. Karena penduduk di sana tahu Yesus masa kecilnya seperti apa. Dia anak seorang tukang kayu. Lalu orang-orang di Nazaret menganggap Yesus biasa. Heran sekali di kota lain Yesus melakukan banyak mujizat, hal-hal yang spektakuler. Menolong, membantu orang hanya di kota kelahirannya di mana dia dibesarkan. Di Nazaret Yesus paling sedikit melakukan mujizat. Dan dicatat di dalam Matius 13 ayat 53 sampai 58. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan kita di atas muka bumi sampai Tuhan panggil kita di dalam kekekalan. Kita tahu banyak hal yang di luar kontrol dan kuasa kita. Kalau hal di luar kontrol dan kuasa kita berarti kita perlu mujizat daripada Dia. Pertanyaannya, kalau yang lain mengalami mujizat, kita tidak mengalami. Kadang kita bertanya kenapa? Mungkin jawabannya karena waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu gak pernah datang terlambat atau terlalu cepat. Tapi kalau bukan urusan waktu, berarti urusan ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kalau orang lain dapat mujizat, karena banyak hal yang mustahil dalam hidup kita, hal yang tidak mustahil bagian kita, jangan lempar ke Tuhan. Bekerja, berfungsi sebagai seorang suami, sebagai istri,
Berfungsi sebagai seorang anak, student kah, pekerja kah, pegawai kah, sebagai atasan, sebagai hamba Tuhan. Semua perkara yang tidak mustahil jangan lempar ke Tuhan. Bagian kita. Selesaikan di pundak kita, selesaikan di tangan kita. Tapi urusan yang mustahil, minta tolong kepada Dia. Karena Dia pribadi yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil bagi kita. Nah, kalau mujizat tidak terjadi, isunya bukan karena waktu, berarti isunya yang satu ini. Kita punya iman percaya kepada Dia atau tidak punya. Itu yang membedakan. Kenapa yang lain ditolong, kita tidak ditolong. Kalau isunya bukan waktu. Kalau waktu ya kedaulatan Tuhan. Tapi yang kedua ini ternyata tergantung hati kita. Karena penulis kitab Injil mencatat dengan detail, dengan teliti, dengan pewahyuan Roh Kudus. Ditulisnya kenapa di Nazaret sedikit sekali Yesus melakukan mujizat. Karena ketidakpercayaan mereka. Jadi antara percaya dan tidak percaya terbentang jarak yang begitu jauh antara terjadi mujizat dengan tidak terjadi mujizat. Karena dari waktu ke waktu kita butuh pertolongan Tuhan. Banyak hal yang di luar kontrol kita. Kalau bukan isunya mengenai waktu. Apakah kita masih beriman kepada Dia? Atau karena saking lamanya kita berdoa Tuhan gak jawab-jawab. Kita berkata ya sudahlah. Tuhan itu kayaknya gak peduli dengan kita. Yesus waktu menegur, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Biarkan hari ini kita kembali lagi kepercayaan kita kepada Dia. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Sedih sekali jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22a, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang tua ya, anak kita gak usah diseret ke air dan api. Anak kita demam saja. Kita orang tuanya itu berhari-hari juga gak tenang loh. Kerja gak tenang, melakukan aktivitas gak tenang. Baru anak kita itu demam atau sakit yang mungkin radang tenggorokan kali. Atau mungkin sakit tertentu. Saya merenung pasti orang tuanya, ayah dan ibunya daripada anak ini selalu was-was. Kalau Anda punya keluarga di rumah sakit, apalagi masuk ke ruang gawat darurat ICU. Pasti kita deg-degan ketika ada telepon berdering. Entah dokter, suster atau pihak rumah sakit. Memberitahukan, mengupdate kondisi daripada keluarga. Kita selalu was-was. Saya gak bisa bayangkan ayah memang gak diceritakan ibunya bagaimana. Tapi selalu was-was. Takut anak itu terseret ke dalam air lalu tenggelam atau ke dalam api terbakar. Dan itu sudah terjadi sejak masa kecilnya. Kondisi yang gak mudah dihadapi. Ayat 22 sekali lagi, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Mungkin karena saking hopelessnya tidak ada pengharapan. Karena sudah sejak masa kecil entah berapa belas tahun begitu terus. Ayah ini mencoba kemana-mana mencari jawaban, mencari jalan keluar, tabib, dokter. Tetap gak ada hasil. Sehingga dia berkata demikian saking putus asanya ayat 22b. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ayat 23 jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Lalu dia berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayah ini mungkin saking hopelessnya.
Mungkin dia lihat Yesus lakukan mujizat. Dia berkata, ya sudahlah jika engkau dapat. Tapi Yesus seolah-olah menantangnya tapi dengan penuh kasih. Engkau berkata jika aku dapat, jika engkau dapat. Lalu Yesus memberikan prinsip lagi kerajaan sorga kembali. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti kembali isu terjadinya mujizat atau tidak itu. Kalau waktu ya kedaulatan Tuhan, berarti yang kedua. Isunya adalah seputar percaya atau tidak percaya. Persis seperti yang terjadi di Nazaret. Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kembali fondasinya adalah iman percaya. Tapi untung ayah ini meresponi dengan tepat. Dia berkata segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita saking berharap sudah cukup lama, doa kita gak dijawab, pertolongan tak kunjung datang. Akhirnya iman itu tergerus dari hati kita. Tapi biarkan malam hari ini, baik Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan mujizat pertolongan, baik dari sakit penyakit atau mungkin kesembuhan yang lain, mungkin pekerjaan, keuangan, keluarga. Atau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara gak butuh apa-apa tapi keluargamu, kenalanmu, temanmu, sahabatmu. Biar setidaknya kita membawa mujizat bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Karena di ujung akhir daripada cerita ini, Yesus berbincang-bincang dengan murid. Diajari kembali murid-murid bagaimana mereka bisa menjadi pembawa mujizat bagi orang lain. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Kita percaya tak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Yesus. Tidak ada pribadi yang lebih tinggi daripada pribadi Tuhan Yesus yang kita sembah. Dengan mudah Yesus memerintahkan roh jahat itu dan roh jahat itu takluk tunduk di bawah kuasa Tuhan. Oleh karena itu rugi sekali kalau kita pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dia pencipta semesta alam. Dialah pemegang kekuasaan tertinggi. Tak ada kuasa yang sanggup bertahan di hadapannya. Bersyukurlah kalau kita berada di pihak Tuhan bersama dengan Dia. Bahkan Roma 8 berkata, tak ada sesuatu pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, permasalahan, ketelanjangan, pedang, sakit penyakit sekalipun. Tak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Kecuali kita memutuskannya demikian. Kecuali kita memutuskannya untuk meninggalkan Tuhan. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah. Dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami ini tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus kembali mengajar. Di ujungnya Yesus tetap memberikan kepercayaan. Tetap memberikan perintah kepada murid-muridnya. Untuk tetap melayani orang-orang di sekeliling mereka. Kalau hari ini kita butuh pertolongan mujizat, kembalilah kepercayaan kita kepada Dia. Terima anugerah mujizatnya. Tapi dalam waktu yang bersamaan Tuhan memanggil setiap kita. Jadilah pembawa mujizat bagi orang lain. Oleh karena itu setiap waktu kita perlu mempersiapkan hati dan diri kita. Di dalam posisi kita berdoa. Setiap hari bangun persekutuan pribadi dengan Dia. Ada waktu-waktu tertentu kita juga berpuasa. Disitulah ketika orang-orang di sekeliling kita membutuhkan Yesus. Tuhan bekerja dengan leluasa. Karena kita didapati menjadi tanah liat. Bejana tanah liat yang siap. Diisi dengan pengurapan Tuhan. Disitulah kelepasan terjadi.
Sepanjang cerita pertolongan Tuhan atas keluarga ini, ada 3 aplikasi, 3 penerapan yang sederhana, yang saya dorong kita semua melakukannya bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan saja. Pegang kepercayaan itu. Karena antara percaya dan tidak percaya, disitulah terletak perbedaan mujizat atau tidak terjadi mujizat. Yang pertama percaya kepada Tuhan saja. Yang kedua, tetap tekun di dalam pengharapan. Kalau kemarin belum dijawab, hari ini belum dijawab. Kita gak tahu kapan jawabannya. Tapi tetaplah berharap, tetap tekun di dalam pengharapan. Karena Alkitab kita mengajar pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan yang terakhir, jadilah pembawa mujizat bagi orang-orang lain. Kalau hari ini kita membutuhkan sesuatu daripada Tuhan, terima apa yang kita butuhkan. Sambil kita juga dipersiapkan untuk membawa mujizat bagi orang lain. Kalau kita merasa hidup kita everything it's okay, under control. Gak ada sesuatu pergumulan yang begitu berat. Orang-orang di sekeliling kita butuh Yesus lewat hidup kita. Pokoknya mau kita ada masalah, tidak ada masalah. Sama-sama Tuhan itu mau pakai kehidupan kita. Bawalah mujizat bagi orang-orang di sekeliling kita. Doakan yang sakit. Usir setan daripada orang-orang yang kerasukan. Berikan pengharapan kembali kepada orang-orang yang putus harapan. Orang-orang yang mau bunuh diri. Orang-orang yang sudah give up dengan hidup. Tuhan mau pakai kita semua untuk membawa pengharapan. Membawa mujizat bagi orang-orang itu. Karena tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Mari kita pejamkan mata. Arahkan hati kita kepada Dia. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau setia. Engkau pribadi yang memberikan hidup supaya kami mempunyai dalam segala kelimpahan. Rugi kalau kami meninggalkan Tuhan. Keputusan yang sangat ceroboh. Kerugian yang sangat besar kalau kami meninggalkan Engkau sebagai sumber kehidupan satu-satunya. Tapi berbahagialah orang yang tetap memegang iman percayanya kepada Tuhan. Apapun kondisi yang dihadapinya. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan jadilah pembawa mujizat bagi orang-orang lain. Tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman kita katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ulangi dari awal, jadikan doa kita, katakan ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembahyang. Haleluya Tuhan. Bagimu tak ada perkara yang sukar, tak ada yang sulit bagimu ya Tuhan. Tolong kami yang kurang percaya, tolong kami yang tidak punya iman ini ya Tuhan, berharap kembali padamu Yesus. Oralada basyana mata karala, syakarala nama, kiarala nama, urirada basyakarala nama takarala. Haleluya Tuhan Yesus. Orirada nama nama takarala basyira, kiarala nama takarala. Kami taruh harapan kami hanya padamu ya Tuhan. Kami taruh iman kami kepadamu. Kami taruh pengharapan kami. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan. Engkau sumber terobosan. Engkau melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat. Hati kami hanya berharap padamu ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Oralada basyana mata karalama. Kami angkat hati kami kepadamu. Kami angkat iman kami hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan dengan iman pengharapan kita kepada Dia. Bagimu ya Tuhan. Kami taruh harapan dan iman kami hanya kepadamu ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari arahkan hati kita kembali kepada Dia. Perbedaan antara mujizat dan tidak terjadi mujizat setipis adalah apakah ada percaya iman kita kepada Tuhan atau kita tidak percaya. Ayah anak ini berkata, tolonglah aku yang tidak percaya, yang kurang percaya ini.
segera dia meresponi dengan benar dan tepat. Oleh karena itu apapun pergumulan kita hari ini datang kepada dia. Bukankah dia sumber jawaban, sumber terobosan itu? Datanglah mendekat kepada dia kalau kita butuh pertolongan. Mengapa kita harus cari pertolongan ke tempat lain, kepada pribadi yang lain, kepada Tuhan yang lain? Tuhan kita memiliki segala-galanya. Mintalah pertolongan kepada dia. Dan silakan juga para konselor mendoakan orang-orang sakit yang datang. Doakan, minta anugerah dan mujizat terjadi. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara juga ada yang mengalami sakit penyakit, kalau memungkinkan taruh tanganmu di area tubuh yang sakit. Kalau tidak memungkinkan cukup letakkan tanganmu di dada. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diletakkan tadi dadanya sebagai sebuah ekspresi doa iman atau diletakkan di area tubuh yang sakit. Kayak percaya pengorbananmu 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari menebus dosa-dosa kami sehingga kami mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dan oleh bilur-bilurmu juga kami telah disembuhkan. Oleh karena itu segala sakit penyakit di dalam bentuk apapun juga kami perintahkan keluar dari tubuh anak-anak Tuhan ini. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan kesembuhan, pemulihan terjadi di organ tubuh daripada umatmu. Ada organ-organ tubuh yang rusak. Aku perkatakan kesehatan, aku perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada klep jantung seseorang yang tidak berfungsi dengan normal, aku perintahkan untuk jantung itu berfungsi kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada ginjal yang tak lagi berfungsi dengan baik, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus ginjal itu kembali berfungsi. Tuhan berikan kesempatan yang kedua untuk umatmu itu bisa beraktivitas dengan baik. Melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani sesama. Kalau ada problem di bola mata seseorang, entah karena retinanya atau saraf tertentu ya Tuhan. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan atas bola mata. Mungkin lebih daripada satu orang. I speak healing, I speak miracles in Jesus name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap dalam sikap berdoa, konselor tetap boleh mendoakan. Saya diingatkan yang satu ini, kalau ada suami istri yang bergumul soal anak, saya tiba-tiba diingatkan tadi waktu kita menyembah. Baik yang onsite maupun yang menonton lewat online. Saya diingatkan peristiwa Ishak. Ketika istrinya tidak bisa punya anak. Lalu Ishak berdoa. Dan Tuhan mendengar doa daripada Ishak. Dia tidak mengikuti jejak ayahnya Abraham. Kurang iman sehingga mengambil istri yang lain. Tapi Ishak seorang pria dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tuhan dengar doanya. Kalau engkau datang dengan pasanganmu, gandeng tangan pasanganmu. Dan yang pria, yang suami, pimpin berdoa. Mengenai keturunan, tadi waktu kita menyembah, tiba-tiba diingatkan demikian. Berdoa, kalau pasanganmu tidak datang, engkau berdoa hari ini. Tuhan mendengar, Tuhan kau mendengar doa yang kami naikkan hari ini. Bahkan untuk orang-orang yang mengalami pergumulan mengenai anak, engkau dengar doa seorang pria. Doa seorang pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga. Rahim yang menutup itu tertutup itu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Entah yang problem di pria atau di wanitanya. Aku perkatakan kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kau mau mengaruniakan anak kepada yang bergumul. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda juga mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, izinkan saya juga berdoa. Kau letakkan tanganmu di dadamu. Tuhan kau melihat orang-orang yang bergumul juga di dalam pekerjaan. Berikan terobosan. Anugerahmu menyertai ya Tuhan orang-orang yang bergumul ini. Tapi ketika mereka diberkati, biarkan Tuhan tak pernah tergantikan dengan harta, dengan terobosan, dengan kesibukan mereka dalam pekerjaan. Tetap Tuhan yang terutama. Kalau ada yang mengalami pergumulan juga di dalam keluarga, dalam rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Bergumul mengenai suami istrinya atau anaknya atau orang tuanya. Belum kenal Tuhan, Tuhan kau yang menyelamatkan. Satu keluarga ini Tuhan, ketika ada seseorang yang takut akan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kau yang juga memberkati Tuhan, generasi mudamu Tuhan yang sedang studi. Ada yang berharap dapat beasiswa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Atau nilai di dalam sekolah dan kuliahnya.
Berikan hikmat, berikan kepandaian seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam Alkitab. Didapati 10 kali lebih cerdas, lebih pandai ya Tuhan. Daripada teman-teman sebayanya, demikian juga kepada generasi mudamu. Berikan kepandaian yang demikian ya Tuhan. Anugerah-Mu menyertai pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Hanya kepadamu saja kami berharap. Tolong kami ya Tuhan, bantu kami ya Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, di atas semua berkat, entah berkat jasmani, entah terobosan keuangan, pekerjaan anak atau apapun, ada satu berkat yang paling mulia, yaitu keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang saya akan tuntun Anda dengan sederhana ini. Ikuti dengan segenap hatimu, baik Anda yang onsite maupun yang online. Katakan demikian, Tuhan Yesus, saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku, sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mulia. Katakan, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya atas hidupku. Katakan, pakai aku ya Tuhan untuk melayani Engkau dan sesama. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda belum dibaptis juga, beri dirimu nanti dibaptis. Karena itu adalah langkah berikutnya, menguburkan manusia lama. Dan ketika kita keluar dari air, kita mengenakan manusia yang baru. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan lagu ini kembali dengan ucapan syukur. Katakan, bagi Tuhan harapan kami kembali kepada-Mu ya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan dengan iman kita, bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Katakan, mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, mujizatnya. Amin. Ku diangkat dan dipulihkan.
Kami taruh harapan dan iman percaya kami hanya kepadamu. Meskipun Tuhan mujizat itu terjadi dengan cepat atau membutuhkan waktu, tapi kami gak mau membuang pengharapan kami di dalam Engkau. Bahkan kami gak mau meninggalkan Tuhan. Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Dan kalaupun kami mengalami terobosan, mujizat, pertolongan Tuhan dan berkat, kami tak pernah mau menggantikan posisi Tuhan dengan apapun juga Tuhan di dalam hidup ini. Engkau yang terutama Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan meteraikan firman-Mu. Biar sungguh-sungguh anugerah-Mu terus menyertai dan menuntun kami. Karena di luar anugerah Tuhan, kami tak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya anugerah-Mu senantiasa menuntun kami sebagai umat-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati, disertai, dituntun Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, dalam pendidikan, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bahkan Tuhan pakai hidup kami untuk membawa mujizat, membawa pertolongan bagi orang-orang di sekeliling kami. Seperti Yesus mengajar murid-murid jenis ini hanya bisa diusir lewat doa puasa. Biarkan kami juga senantiasa berjaga-jaga, menjaga kehidupan rohani kami. Supaya kami siap Tuhan membawa mujizat bagi orang lain di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.